Bapak Anies Rashid Baswedan hanyalah seorang gelandangan politik. Bapak Anies Rashid Baswedan lebih cocok jadi ketua RT ketimbang jadi calon presiden. Kalaupun jadi presiden, lebih terhormat kalau Anies Rashid Baswedan jadi presiden TikTok. Begitulah kira-kira cuplikan-cuplikan video yang disuarakan oleh netizen dalam muatan video yang akan saya persembahkan pada kesempatan ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, untuk lebih jelasnya, mari kita simak terlebih dahulu cuplikan-cuplikan video berikut ini sebelum saya berkomentar banyak. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendukung Anies ya, jangan terlalu euforia. Katanya Anies, menguasai ini dari bawah sampai atas. Sebenarnya salah. Kalian belum tahu ya. Strategi politik PDIP itu memang mantap. Nih, tak kasih tahu ya. Caranya, kalau seandainya Demokrat, PKS, Nasdem, salah satunya saya ambil sama masukin di Ganjar Pranowo. Demokrat, tak kasih kursi menteri, pasti Demokrat akan pindah ke Ganjar Pranowo. Dan saat itu juga kamu jadi gelandangan Anies, saya bilangin ya, Anies pasti jadi gelandangan. Karena apa? Dia nggak bisa nyapres karena nggak cukup modal, bro. Kalau Anies jadi, IKN akan dibatalkan, kereta cepat akan dibatalkan. Tapi sangat mungkin juga Anies bilang enggak, separuh-separuh. Nah di situ yang saya sebut tadi, Anies mau ngapain? Kalau separuh-separuh, mending kita dukung Pak Jokowi. Sekalian aja kan? Itu aja kita beban. Atau kasih beban aja kan? Ngapain pilih Anies kalau di separuh-separuh? Kan itu intinya. Itu yang saya bilang tadi. Istilah boykot itu justru untuk menguji tajamnya moralitas orang pemimpin. Kan visi kan diuji berdasarkan energi moralnya, bukan energi elektabilitas yang bisa dibayar ke lembaga survei kan. Tapi kalau bilang nggak separuh gitu nanti nggak dapet tiket gitu kan? Itu urusan Anies, bukan urusan saya. Saya ingin supaya moral itu dikedepankan. Kalau orang bilang ya demi 20% Anies, ya kalau begitu kenapa mesti pilih Anies? Kenapa nggak pilih yang lain, di Ganjar aja? Jokowi belakangan begitu agresif. Jokowi nggak mau susah payah membangun bangsa dan negara ini dibusuk-busukkan lah sama orang yang selama ini memang dianggap sebagai oposisi. Percuma panas setahun kalau akhirnya hanya kena hujan dalam sehari. Kan itu saja dikhawatirkan oleh Jokowi. Makanya sekalipun Nasdem mengatakan salah apa dengan usung Anies, sama-sama anak bangsa. Iya, tapi ingat ada mazhab politik yang memang tidak bisa dibantah. Makanya pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Pak Luhut misalnya ataupun pernyataan Pak Hasto itu adalah bentuk islah politik yang ditawarkan oleh Jokowi. Ngobrol, masih ada negosiasi yang paling mungkin dilakukan. Bagi kita yang melihat dari jauh, Nasdem boleh menjadi teman, boleh kita rekonsiliasi. Catatannya Anies tak boleh maju di lepasin Anies. Betul, ini bukan soal Anies nggak Anies, siapapun yang diusung Nasdem tapi sosoknya adalah oposisi, mengancam semua hal yang dilakukan oleh Jokowi, rasa-rasanya akan juga ditolak. Saya kira halum lah dalam politik. Kepada Bapak Anies yang saya hormati, Pak, saya selagi warga desa Jalan Buntu ini, Pak, saya mau mengangkat Bapak menjadi ketua RT di kampung saya, Pak, karena saya yakin dan saya ini percaya bahwa Bapak itu orangnya pintar dan cerdas untuk mengatasi segala musibah yang akan menimpa di desa saya ini, Pak. Karena sekarang ini musim hujan, banjir, Pak, terus menerus, nggak ada henti-hentinya. Saya minta tolong untuk Bapak menjadi ketua RT di desa saya karena satu, Bapak itu pintar mengatur air, dan kedua, Bapak itu cerdas untuk memarkirkan air. Air bisa diparkirkan sekiranya bisa rapi, tidak mengakibatkan bencana, Pak. Saya minta tolong ke Bapak, barangkali Bapak mau. Gitu saja, Pak, permintaan saya, Pak. Terima kasih. Akhirnya Rizik ini ya tetap di Arab Saudi dengan status umroh terpanjang di dunia. Nah,
Tapi setelah itu kan, setelah dia kabur ke Arab Saudi, gitu ya, dia mungkin berpikir, gitu ya, dia akan pulang setelah kasus-kasus hukumnya selesai. Nah, setelah semua kasus di Indonesia itu di SP3 semua, diselesaikan semua oleh pihak Rizik atau orang-orang yang melindungi Rizik selama ini, ya nggak tahu pejabat yang mana, tapi pasti ada itu kayaknya, gitu ya. Rizik akhirnya pulang dengan kebanggaan, dengan kesombongan yang luar biasa. Pulang dia gitu. Karena statusnya merdeka, dia bukan orang yang punya kasus di Indonesia. Jadi dia pulang dengan luar biasa sekali, disambut oleh para pendukungnya. Seolah-olah dia siap untuk melanjutkan dakwah dan perlawanannya dengan segala panggung yang sangat mewah itu. Dia disambut luar biasa. Seolah-olah dia ini nggak bisa masuk penjara setelah itu, karena semua kasusnya sudah di SP3. Yang kasus dengan Firza Hussein, yang kasus Bank Indonesia, Bank BI gitu ya, kasus Pancasila, Bung Karno, itu semuanya sudah di SP3 tuh. Tapi pada akhirnya Rizik juga masuk penjara hanya dengan satu masalah kecil, sepele sekali, yang mungkin Rizik pun nggak berpikir dia bisa masuk penjara gara-gara ini, hanya gara-gara status kesehatannya, karena waktu itu kan ada pandemi gitu ya. Jadi hanya gara-gara itu Rizik akhirnya masuk penjara lagi. Begitulah cara atau sistem semesta dan takdir Tuhan itu bekerja. Untuk hal-hal yang tidak masuk akal pun itu bisa terjadi. Nah, Rizik setelah pulang dari Arab Saudi langsung masuk penjara, dan setelah itu sekarang sudah nggak laku lagi. Dia nggak punya panggung yang megah seperti sebelum-sebelumnya lagi. Kenapa? Ya itulah bagian dari resiko, punishment dan reward yang biasanya didapatkan oleh orang-orang dari Tanah Suci. Jadi bagi Anies Baswedan, saya nggak tahu masalahnya apa gitu ya. Tapi sebelum Anies pergi kan sudah muncul berita-berita atau isu penangkapan Anies Baswedan oleh KPK gitu, sehingga nampaknya ini masuk akal. Nampaknya ini masuk akal. Jangan-jangan ya dengan sikap Anies yang ngibul, yang memainkan tata kata itu, akhirnya akan berujung di KPK. Ya kita tunggu saja lah gitu ya. Dia akan pulang disambut KPK atau AHY, kita nggak tahu. Tapi bagi saya gitu ya, ini adalah sebuah contoh yang tidak perlu kita ikuti, dan kita harus menyadari betapa sucinya Tanah Suci, sehingga tidak perlu kita kotori dengan kepentingan pribadi atau ambisi politik yang sangat-sangat buruk sekali. 61% Anies menang. 61%. Dari mana itu? Itu 61% tuh rumusnya dari mana itu? Nggak ada rumusnya, nggak bakalan ketemu. Anies udah bisa sampai daftar ke KPU aja, udah banyak-banyak bersyukur, alhamdulillah. Jadi jangan berpikir menang dulu deh. Lihat dulu itu lawan-lawannya Anies Baswedan siapa aja. Ada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Belum lagi Pak, siapa tuh Pak Prabowo Subianto. Itu berdua bukan lawan kaleng-kaleng itu. Jadi jangan berharap menang dulu deh. Mending berharap, berdoa biar Anies bisa daftar ke KPU aja, itu udah bersyukur, alhamdulillah. Orang Indonesia udah pinter sekarang, nggak bisa disamain waktu 2017, nggak bisa. Tapi malah bersyukur Anies bisa jadi gubernur waktu 2017. Jadi orang bisa berkata, bisa menilai Anies bisa kerja atau enggak. Anies hanya jago ngomong atau jago berkata-kata sih iya. Jadi orang di situ tuh udah bisa menilai. Anies tuh cuma bisa ngomong doang, kerja mah nggak jelas. Jadi orang Indonesia tuh udah pintar, udah bisa menilai Anies berkaca dari DKI 1, oke? Jadi jangan berharap menang dulu deh, berharap Anies bisa daftar ke KPU aja udah alhamdulillah. Apalagi kemarin tuh, AHY baru aja ketemu sama Puan Maharani, itu bikin Anies meriang. Belum lagi nih ada wacana katanya Bu Mega mau ketemu sama Pak SBY. Apa nggak bikin mencret-mencret? Ya kan? Tinggal siapin aja tuh oralit. Nih, selalu akan ada masalah uang, tapi orang bisa ngoyo. Kenapa? Bisa izin strik juragan, kalimat terakhir ini yang sedikit perlu kita
ketahui bahwa orang tersebut adalah orang yang bisa ngoyo untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Terbukti kita sekarang ketahui pada saat dia mengikuti kontestasi Pilkada DKI 2017, dia berhutang miliaran rupiah kepada sejawatnya, dan itu hal biasa buat dia. Ini jelas satu pembelajaran. Ingat, wahai para pendukungnya, dia berhutang untuk mencapai satu tujuan. Kalian tidak bahas itu, tidak besar-besarkan untuk hal itu. Kalian memaklumi itu. Sementara apa yang sudah Presiden Republik Indonesia lakukan dengan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia, kalian hinakan hanya karena ada hutang. Kita hidup, siapa yang kagak berutang? Maaf, gue yakin semua dari kita yang nonton video ini juga ngutang. Mungkin cuma sekedar ngutang panci, ngutang handphone, ngutang motor, atau mungkin ngutang mobil, mungkin ngutang rumah. Sepanjang lu berhutang, lu bisa membayar hutang lu dengan tertib, kebutuhan dalam rumah tangga lu itu tercukupi, terpenuhi, apa masalahnya? Yang terjadi adalah pada era Presiden Joko Widodo berhutang, katakanlah berhutang, tapi pembangunan nyata kita lihat di mana-mana, di seluruh pulau di Indonesia, pembangunan ada, pembayaran hutangnya nyata dibayar oleh negara, bahkan nilainya jauh lebih tinggi dari era-era sebelumnya. Ya, apalagi yang mau kalian tuntut? Kesejahteraan rakyat? Maaf, kalau rakyat yang mau berikhtiar berusaha, gua rasa mereka masih bisa makan. Cuman orang-orang malas yang pengennya cuman dapat subsidi terus dari negara. Orang-orang inilah yang mengerongrong anggaran belanja negara, yang mintanya disubsidi oleh negara setiap saat. Ingat, subsidi itu kadang-kadang nggak tepat sasaran. Justru orang kaya yang memanfaatkan subsidi dari negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat semuanya. Buat milenial dimanapun berada. Rompinya sudah jadi. Nanti buat teman-teman milenial yang ada di Indonesia, jangan lupa nanti komen ya. Nanti Bang Edo kirim rompinya supaya pantas dipakainya milenial. Satu nama ganteng, dan jangan lupa teh manis. Pokoknya 2024 pilih Pak Anies. Terungkap di balik saktinya Anies tak tersentuh hukum, ternyata ada. Kalau menurut saya guys, bukan tak tersentuh hukum. Ya, sekali lagi bukan tak tersentuh hukum. Inilah strategi politik. Kita lihat aja nanti saat injury time. Ya, saat injury time bakal digasak itu nanti Anies Baswedan. Itulah strategi politik. Sekarang dibiarin aja. Sambil dipantau, wait and see, ya. Pantau terus. Tapi ingat, nanti saat injury time kita sama-sama lihat. Oke? Sekali lagi, bukan tak tersentuh hukum, tapi strategi politiknya adalah menunggu momen yang tepat. Salam dari Sorsawu guys, bakul kembang dan bibit buah-buah. Oke guys, dalam muatan video tadi kita sudah menyimak bersama-sama, kita sudah menyaksikan bersama-sama cuplikan-cuplikan video yang berhubungan dengan Bapak Anies Rashid Baswedan. Ada netizen yang meminta Bapak Anies Rashid Baswedan ini untuk dijadikan sebagai Bapak RT di kampung halamannya. Tetapi ada netizen yang menilai bahwa Anies Rashid Baswedan adalah seorang gelandangan politik. Saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita tetap pantau, mari kita tetap mempelajari rekam jejak dari seorang Bapak Anies Rashid Baswedan.
terlebih khususnya ketika dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari, ada banyak hal yang bisa kita lihat. Apa kesuksesan dari seorang Anies Rashid Baswedan dalam memimpin DKI Jakarta? Apa kebobrokan dari seorang Anies Rashid Baswedan selama memimpin DKI Jakarta? Tentu sekarang zaman teknologi, begitu mudah untuk kita akses, begitu mudah untuk kita ketahui. Klik saja di Google, apa keberhasilan dari seorang Anies Rashid Baswedan? Atau klik saja di Google, apa kegagalan dari seorang Anies Rashid Baswedan? Di sanalah kita bisa mempelajari satu persatu. Di sanalah kita bisa melihat rekam jejak dari seorang Anies Rashid Baswedan. Saudaraku sebangsa dan setanah air, tetaplah berpikir kritis, tetaplah berpikir bijak. Khususnya menjelang pemilu 2024 nanti. Saya yakin dan percaya bahwa netizen semuanya sudah pada pintar. Pemirsa, walaupun di daerah pelosok semuanya sudah bisa mengakses internet. Itulah hebatnya di masa kepemimpinan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo saat ini. Semoga saja kita semua selalu diberi kesehatan. Semoga saja usaha-usaha yang kita kerjakan pada hari ini maupun pada hari-hari yang akan datang selalu membuahkan hasil yang memuaskan. Tetaplah bersemangat, tetaplah menjaga NKRI ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salam hormat dan salam NKRI untuk kita semua.